Shalom anak-anak, berjumpa kembali di ibadah akhir pekan Jumat 12 Maret 2021. Untuk mengawali kegiatan ibadah akhir pekan pada pagi hari ini, mari Pak Edo hantar semuanya kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul secara virtual dengan melihat kegiatan ibadah kami melalui YouTube. Kiranya Engkau akan memberkati kegiatan pada pagi hari ini agar berjalan dengan baik. Kiranya Engkau memberkati kami untuk mendengarkan isi firman yang akan disampaikan oleh Bapak Alfian. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak atas pernyataan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari anak-anak kita mendengarkan persembahan pujian dari salah satu teman kalian. Selamat menyaksikan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Nah, bagaimana persembahan pujian dari teman kalian? Nah, kita akan masuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Alfian. Anak-anak bisa mempersiapkan diri dengan baik. Selamat mengikuti firman Tuhan. Ya, baik anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk meminta tuntunan tangan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Engkau boleh memberkati kami dari awal perencanaan kami di pagi hari, kami belum tidur sampai sekarang, kami tiba di sekolah dan akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman yang kami dengar agar bisa kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga perencanaan kami setelah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak, pembacaan hari ini Pak Ian akan ambil dari kitab Perjanjian yang Baru, dari kitab Efesus yang kelima ayatnya
yang ke-16. Efesus 5 ayatnya yang ke-16 di bawah perikop judul hidup sebagai anak-anak terang. Ayatnya yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Anak-anak, pengen mau tanya, apakah dalam minggu ini waktu yang dipakai sudah betul, sudah benar, sudah sesuai? Ada pepatah mengatakan seperti ini, time is money, atau waktu adalah uang. Apa sih maksud dari waktu adalah uang? Kita tahu kalau uang itu merupakan satu benda yang sangat berharga nilainya. Karena apa? Karena dengan uang kita bisa mempunyai apa yang kita inginkan. Sehingga dikatakan time is money, waktu adalah uang. Waktu sama seperti dengan uang. Jadi apakah dalam akhir ini atau minggu-minggu ini anak-anak sudah baik dalam mengatur waktu? Karena di firman Tuhan yang baru saja kita dengar tadi tentang Efesus 5:16 mengatakan bahwa kita harus pintar atau bijak menggunakan atau memakai waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Payan, apa maksud dari hari-hari ini jahat? Payan kasih contoh tentang masa sekarang, masa pandemi sekarang. Baik Bapak Ibu, baik anak-anak, peserta didik, semuanya melakukan pembelajaran dalam bentuk online. Baik menggunakan Zoom, Google Meet, Kahoot, psikologi yang biasa kita pakai. Yang memaksa kita untuk harus pandai mengatur waktu. Konteks hari-hari ini jahat adalah ketika waktu kita yang kita punya tidak dapat kita pergunakan dengan baik, maka hari-hari yang jahat itu akan datang. Contoh seperti ini. Dalam satu minggu ini, misalnya contoh namanya Petrus. Petrus mendapatkan 5 tugas yang harus dikerjakan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Namun karena pembelajaran di sekolah tidak cukup, sehingga Petrus minta izin. Pak Ian, saya kerjakan di rumah ya. Oke, gak apa-apa, silakan kerjakan di rumah. Hari Seninnya Petrus pulang. Petrus berkomitmen, jam 3 saya bangun dan kerjakan soal PJOK yang kurang. Jam 3-nya Petrus masih ketiduran. Jam 5 dia bangun, mau kerjakan tugas, di-chatting sama Thomas. Pet, mabar yuk, main Mobile Legends yuk. Oke, siap. Waktu yang pertama disia-siakan. Dia lebih mengutamakan main game. Main game sampai malam. Akhirnya kecapean, ketiduran. Besok pagi ditagilah sama Pak Ian. Mana tugas PJOK-nya? Waduh, belum ada Pak. Kenapa belum ada? Semalam saya ketiduran Pak karena main game. Waduh, kamu ini dimarahin. Yang dimaksud dari konteks hari-hari ini jahat adalah seperti itu. Di mana si Petrus ini tadi menyanyiakan kesempatan yang ada untuk mengerjakan tugas PJOK, malah dipakai untuk bermain game, sehingga tugas-tugas yang tertumpuk ini dalam konteksnya menjadi sesuatu yang memberatkan, atau hari-hari yang jahat ini diwujudkan dalam setumpukan tugas yang menunggu untuk dikerjakan. Sehingga bukan lagi hanya tugas yang menjadi jahat, tetapi ketika dimarahin oleh guru juga menjadi beban tersendiri oleh Petrus. Hari Selasa Petrus berkomitmen. Kemarin sudah PJOK, masih kurang 4, hari ini IPS. Taunya jam 5 diajak sama teman buat main game lagi. Main lagi terus sampai malam. Malamnya
cukuplah mau kerjain tugas. Pas mau kerjain tugas disuruh mama untuk makan dulu. Habis makan kenyang ketiduran. Besok pagi dimarahin lagi sama guru IPS sama Pak Supri. Mana tugasnya? Kan sudah janji hari ini dikumpul Pak, minta maaf. Nah ini yang pengen maksud konteks dari hari-hari ini jahat adalah ketika seseorang tidak pandai, tidak bijak, tidak teliti dalam menggunakan waktu yang ada, maka hari-hari ini jahat akan datang dalam bentuk kelalaiannya sendiri. Jadi bagaimana kita sebagai individu sebenarnya mampu menggunakan waktu dengan baik. Pak Ian banyak mendengar kasus tentang anak-anak yang telat mengikuti pembelajaran pagi khususnya ya. Pembelajaran pagi, pembelajaran pertama jam 7 itu pasti banyak yang telat. Karena apa? Alasan ketiduran, belum sarapan, belum mandi bahkan. Atau mungkin ada yang cuma absen ikut Google Meet tapi kameranya nggak diaktifin karena lagi pergi mandi, lagi pergi makan. Karena apa? Waktu yang sebenarnya ada diperuntukkan untuk lain hal. Contoh, sudah dibangunkan jam 5 pagi, bukannya siap-siap masih main TikTok, nonton. Bukannya siap-siap sudah dibangunkan jam 5 pagi malah push rank. Bukannya siap-siap udah bangun jam 5 pagi untuk makan, mandi atau siapin materi, malah masih rebahan, bangun-bangunnya 8:30. Itu sebenarnya konteks dari bagaimana kita memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan. Kita bisa lihat orang-orang sukses di sana, apakah mereka satu hari itu 30 jam dan Pak Ian 24, Petrus 10 jam. Apakah seperti itu? Tidak kan? Lalu kenapa mereka bisa sukses? Apakah contoh Pak Jokowi dalam satu hari dia punya 100 jam sehingga dia bisa belajar banyak sehingga sekarang dia bisa jadi orang sukses, bisa jadi presiden, terus Pak Ian hanya punya 10 jam dalam satu hari? Tidak, semua orang di dunia ini diciptakan sama, memiliki waktu yang sama yaitu 24 jam. Tetapi bagaimana orang itu secara pribadi mengelola waktu yang ada, memanajemen, mengatur, menata waktu yang ada, sehingga jam sekian saya bangun, jam sekian saya mandi, jam sekian saya siapin buku, jam sekian saya main game. Memang kita manusia butuh refreshing, kita manusia butuh bersantai, apalagi dunia sekarang makin canggih, kita manusia butuh bersosial media. Tetapi ingat batasan-batasan yang ada. Pak Ian lebih memfokuskan kepada anak-anak yang bagaimana ketika jam pembelajaran sering telat, alasan belum makan, alasan belum mandi. Karena apa? Sebenarnya waktu yang sudah diberikan atau yang sudah ada salah dipergunakan. Jadi anak-anak, mulai dari sekarang mari kita sama-sama pergunakan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin, karena hari-hari yang jahat itu menanti. Ketika kita salah mempergunakan waktu yang ada, maka hari-hari yang jahat itu akan datang dalam bentuk apa? Dalam bentuk setumpuk tugas yang tadi kita tinggalin karena ingin main game. Seperti itu anak-anak, Pak Ian cukupkan renungan kita di pagi hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, perencanaan-Mu di pagi hari ini, dari awal sampai kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ajari kami sebagai seorang individu yang pintar dan bijak dalam mengelola waktu yang Kau berikan. Kami tahu begitu banyak tugas dan tanggung jawab kami sebagai manusia terhadap Tuhan. Kami minta roh kebijaksanaan-Mu menuntun kami untuk mengelola waktu dan tugas-tugas yang ada, sehingga kedepannya kami bisa menjadi individu yang lebih baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami mohon tuntunan tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kegiatan ibadah akhir pekan telah selesai. Anak-anak bisa melanjutkan kegiatan pembelajaran berikutnya, dan jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.
Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.